Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, saya akan menceritakan satu peristiwa yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yang mana cerita ini masyhur sekali di dalam Al-Quran maupun hadis, yang menjadi kisah inspirasi bagi umat muslim yang ketauhidannya perlu dikuatkan lagi dengan kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran. Di sini akan saya menceritakan tentang Nabi Ibrahim, yang mana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang dikenal sebagai bapak monoteisme, yaitu orang yang menuhankan Tuhan yang esa. Nabi Ibrahim saat itu, ketika masih kecil, beliau terlahir di antara orang-orang penyembah berhala, yang mana di antara mereka banyak sekali membuat berhala kemudian mereka sembah. Jadi mereka menyembah berhala mereka sendiri. Kemudian ada di antara mereka penyembah benda-benda langit, bintang, bulan, matahari, dan banyak hal-hal lain yang mereka anggap sebagai Tuhan. Bahkan orang tuanya pun pembuat patung berhala yang disembah oleh kaumnya, yang akhirnya Nabi Ibrahim melihat hal ini itu adalah sesuatu yang aneh. Ketika dia melihat kaumnya menyembah berhala yang tidak bisa berbicara, menyembah berhala yang tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong mereka, tentu ini ada sesuatu yang salah terhadap apa yang mereka sembah. Yang akhirnya pada suatu malam Nabi Ibrahim melihat bintang. Akhirnya dia berpikir bahwa inilah Tuhan saya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika memasuki waktu fajar, bintang ini mulai hilang. Akhirnya di dalam hatinya dia berpikir, ini bukan Tuhan kalau seandainya dia hilang. Kemudian keesokan harinya dia melihat bulan yang lebih besar, yang cahayanya lebih terang. Akhirnya dia berkata di dalam hatinya, mungkin inilah Tuhanku. Tapi lagi-lagi seperti halnya bintang, ketika waktu pagi datang, bulan itu hilang. Maka di dalam hatinya dia berkata, sesuatu yang muncul kemudian hilang pasti bukan Tuhan. Nah, kemudian dia melihat matahari, muncullah matahari. Nah, dia berpikir bahwa inilah Tuhan dia, karena matahari dengan sinarnya yang lebih kuat, yang lebih jelas, jadi menggambarkan seolah dia di atas bulan dan bintang yang layak dianggap sebagai Tuhan. Tapi akhirnya ketika mulai memasuki waktu sore, matahari ini mulai terbenam. Dan dia berpikir, tidak mungkin sesuatu yang hilang, matahari yang terbenam adalah Tuhan yang layak untuk aku sembah. Maka dengan kejadian itulah akhirnya dia memantapkan hatinya untuk berkata bahwa aku terlepas daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah,
dan aku menghadap Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta, dan aku memasrahkan diri kepadanya. Dan keyakinan ini dia sebarkan, dia sampaikan kepada kaumnya, yang akhirnya dia menghancurkan berhala-berhala dan dia sisakan berhala yang besar. Dan ketika ditanya Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Akhirnya Ibrahim menjawab, tanya saja kepada patung yang lebih besar. Yang sebetulnya itu adalah sindiran kepada mereka, dan mereka menyadari tidak mungkin patung besar tersebut mampu untuk menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala yang kecil yang mereka sembah. Dan ketika mereka mengatakan tidak mungkin yang melakukan ini adalah patung besar, Nabi Ibrahim menjawab, lantas kenapa kalian sembah kalau dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut? Akhirnya dengan ulah inilah Nabi Ibrahim ditangkap dan diberikan hukuman untuk dibakar oleh kaumnya sendiri. Tapi karena keyakinannya kepada Allah begitu kuat, dengan kesabaran dan keikhlasannya memperjuangkan agama yang murni, yang betul-betul mengesahkan Allah, akhirnya dengan mukjizat Allah dia diberikan keselamatan. Sama sekali tidak merasakan panas, melainkan kedinginan ketika dia dilemparkan ke dalam kobaran api. Dengan ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa ketika hati kita yakin kepada Allah, ketika kita mau bersabar, ikhlas menghadapi kehidupan atas keyakinan kita bahwa Allah itu Tuhan yang esa, yang melakukan segala sesuatunya atas kehendaknya, maka ini menjadi jalan keluar ketika kita dihadapkan dengan keraguan atas Tuhan yang esa, apakah betul dia adalah Tuhan yang pantas untuk disembah. Maka inilah cerita tentang Nabi Ibrahim yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua.